Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, perkenankanlah di dalam khutbah ini kami mengajak kepada segenap hadirin untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan iman dan takwa kepada Allah kita dijamin akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki dan abadi, baik di dunia yang sementara ini maupun di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita, baik lahir maupun batin. Hadirin kaum muslimin, perkenankanlah juga di dalam khutbah ini kami menyampaikan sebuah topik bahwa kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan bukti nyata daripada kebenaran Islam. Tiada jemu-jemunya umat Islam memperingati sejarah kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap saat, lebih-lebih dikala datang bulan Rabiul Awal setiap tahun. Hal ini memang sangatlah perlu diupayakan terus-menerus, dilestarikan sampai kapan saja sebelum datang hari kiamat. Selama di muka bumi ini masih ada orang yang mengucapkan kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka selama itu pula umat manusia akan terus-menerus memperingati dan membaca sejarah Nabi kita. Sebagaimana kita maklumi bahwa membaca dan mendengarkan sejarah Nabi merupakan pelajaran yang sangat tinggi dan mengandung hikmah yang sangat agung guna memupuk dan menyuburkan iman kepada Allah dan Rasulullah, agar diperoleh kebahagiaan dan keselamatan yang hakiki dan abadi, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Semakin banyak orang membaca dan mempelajari sejarah Nabi, maka semakin segar dan subur imannya kepada Allah dan Rasul, dan semakin tegar takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak membaca dan mendengarkan sejarah Nabi, akan semakin tinggi dan mulia budi dan akhlak seseorang. Semakin dekat rasa cinta dan mahabbahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan semakin banyak curahan rahmat yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, umat Islam seluruhnya beriman dan yakin seyakin-yakinnya bahwa seorang Nabiul Ummi bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Al-Hashimi Al-Qurashi Al-Arabi, yang nasabnya sambung bersambung sampai Nabiullah Ismail alaihissalam bin Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihissalam,
adalah beliau hamba Allah dan utusannya, diutus kepada seluruh umat manusia tanpa mengenal perbedaan warna kulit dan perbedaan bahasa. Dengan kenabiannya Allah menutup segala nabi. Dengan kerasulannya Allah menutup para rasul. Maka sesudah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah tidak akan ada lagi seorang nabi dan rasul ila yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala telah menguatkan beliau dengan berbagai macam mukjizat, menguatkannya mengutamakannya melebihi para nabi, sebagaimana Allah mengutamakan umatnya melebihi umat-umat yang lain. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk cinta dan mahabbah kepadanya, taat dan mengikutinya. Dan Allah telah mengistimewakan nabi kita dengan berbagai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Al-Kautsar, Al-Haud, Al-Maqamul Mahmud, Asy-Syafa'atul Udzma, dan lain-lain kelebihan yang diberikan oleh Allah khusus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kebenaran tentang risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah berdasarkan bukti-bukti nyata yang tidak dapat dibantah oleh siapapun, baik secara nakliyah bersumber dari kitab-kitab suci, baik itu Al-Quran sendiri dan didukung oleh kitab-kitab suci sebelumnya, Taurat Musa, Injilu Isa, Zabur Daud alaihi wassalatu wassalam, maupun berdasarkan dalil-dalil akliyah yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab suci Al-Quran surah An-Nisa ayat 170, Ya ayyuhan nas qad ja'akumur rasulu bil haqqi mir rabbikum fa'aminu khairal lakum wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Yang artinya, wahai umat manusia, telah datang kepada kamu sekalian seorang rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil haqqi, dengan membawa kebenaran agama Islam, mir rabbikum, datang dari Tuhanmu, fa'aminu, maka hendaklah kamu sekalian beriman, kata Allah, khairal lakum, yang demikian itu adalah lebih bagus bagi kamu. Sebaliknya, wa in takfuru, apabila kamu sekalian ingkar, kafir, tidak mempercayai kenabian Muhammad, fa inna lillahi ma fis samawati wal ard, maka Allah tetap maha kaya. Seluruh isi langit dan bumi ini adalah milik Allah. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui dan maha bijaksana. Itulah di antara sekian banyak firman-firman Allah yang menunjukkan tentang kebenaran daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh berbahagia orang yang beriman kepadanya, dan sungguh celaka orang yang mengingkarinya. Demikian pula sabda beliau sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Masali wa mithlul anbiya'i min qabli kamathali rajulin bana baitan fa ahsanahu wa jammalahu illa mawdi'a labnatin wahidah faja'alan nasu yatufuna bihi wa ya'jabuna lahu wa yaquluna halla wudi'at hadhihi al-libnah fa ana al-libnatu wa ana khatamun nabiyyin." Hadis sahih muttafaqun alaih. Artinya sabda beliau bahwa perumpamaanku dan perumpamaan para nabi-nabi sebelumku adalah bagaikan seorang laki-laki yang membangun sebuah rumah. Laki-laki tadi itu membaguskan bangunan rumah tadi itu. Fa'ahsanahu wa jammalahu, diperindahnya bangunan tadi itu, illa maudhi alibnatin wahidah, kecuali
satu batu merah yang belum terpasang. Faja'alan nasu yatufuna bihi, maka umat manusia mengelilingi rumah yang indah itu. Wa ya'jabuna lahu, dan mereka sangat kagum terhadap bangunan tersebut, dan mereka mengatakan, halla wudi'at hadhil libnah, sayang sekali kenapa sebuah batu merah ini belum terpasang. Fa'ana libnatu, maka akulah yang masang batu merah tadi itu. Sayalah merupakan batu merah yang belum terpasang itu. Wa ana khatamun nabiyyin, dan aku adalah penutup segala nabi. Maka dari itu kata Nabi, kullukum yadkhulul jannah illa man aba. Sebenarnya kamu semuanya ini akan bisa masuk surga kecuali orang yang menentang, orang yang tidak mau mempercayai. Qalu, para sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapakah orang yang menentang itu ya Rasul? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Beliau menjawab, barang siapa yang taat kepadaku, dia dijamin akan masuk surga. Dan barang siapa yang durhaka kepadaku, itulah namanya orang yang menentang. Baik dalil Al-Quran maupun hadis Nabi ini menunjukkan betapa benarnya Nabi kita itu diutus benar-benar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan secara akliyah, yang pertama, qad arsalallahu min qablihi mi'atil mursalin wa ba'atha alafal anbiya. Sebenarnya Allah telah mengutus sebelum beliau itu ribuan para nabi dan ratusan para rasul. Kemudian kalau diutus nabi kita, kenapa ada orang yang tidak mau percaya akan kerasulan nabi itu? Kemudian yang kedua, intisarul Islam bisur'atin fi anjamil alam, fi anha'il alam, wa qabulin naslahu wa isaruhu ala ghairihi minal adyan. Bahwa tersebar luasnya Islam dengan sangat cepat ke seluruh penjuru dunia ini, dan dengan mudahnya umat manusia memilih Islam melebihi daripada agama-agama yang lain. Hal ini tentunya menunjukkan daripada kebenaran Islam, kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, sihhatul mabadi allati ja'a bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sidquha wa salahiyatuha. Kebenaran prinsip-prinsip ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan manfaat serta maslahatnya bagi kehidupan umat manusia di dunia ini tentunya menunjukkan kebenaran Islam itu sendiri. Yang terakhir, ma dhaharu ala yadayhi sallallahu alaihi wasallam minal mu'jizat wal khawarik. Dukungan berbagai mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan anugerah ilahi yang menunjukkan kebenaran Nabi kita sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka barang siapa yang menolak dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad, itulah orang yang ingkar karena tertutup hatinya dari kebenaran dan tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Mereka itulah orang-orang kafir yang terdiri daripada ahlul kitab dan kaum musyrikin yang akan tinggal di dalam neraka jahanam untuk selama-lamanya. Mereka dicap oleh Allah sebagai makhluk yang terburuk, syarrul bariyah, sebab mereka menolak kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'anul Karim bagaimanakah sikap ahlul kitab dan kaum musyrikin itu di dalam menghadapi Nabi kita Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Bahwa sesungguhnya orang-orang kafir terdiri daripada ahli kitab, kaum Yahudi, kaum Nasara, wal musyrikin, dan orang-orang yang menyembah selain Allah. Fi nari jahannam, mereka akan tinggal di dalam api neraka jahanam, khalidina fiha, kekal abadi di dalamnya,
ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu adalah sejelek-jelek makhluk. Innalladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, kemudian mereka mengerjakan kebaikan-kebaikan, wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah, mereka itulah sebagus-bagus makhluk. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu adn tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Balasan daripada orang-orang yang beriman tadi itu di sisi Tuhan mereka adalah surga-surga Aden, mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka akan kekal abadi di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah rela senang kepada mereka dan mereka pun senang kepada Allah. Dzalika liman khasyiya rabbah, yang demikian itu adalah bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Surah Al-Bayyinah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan al-bayyinah, bukti nyata tentang kebenaran agama yang dibawa ini. Oleh karena itu, marilah kita beriman, mengikuti ajaran-ajarannya. Sungguh berbahagia orang yang mengikutinya dan sungguh celaka orang yang menentangnya. Semoga kita memperoleh husnul khatimah. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anit tiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal mu'minuna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ij'al baldatana hadhihi baldatan thayyibah tajri fiha kamuka wa sunnatu rasulik ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Mohon stoknya diurutkan dan dilakukan.